Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin ngebikin list rekomendasi motherboard untuk soket AM5 ya. Karena sebentar lagi tuh kan AMD Ryzen 9000 series bakalan hadir secara global nih, termasuk di Indonesia. Harusnya sih Indonesia juga kebagiannya tepat waktu. Dan karena Ryzen 9000 series ini masih menggunakan soket AM5, jadi tinggal update BIOS aja. Maka dari itu, di tahun 2024 ini, akhirnya gue ngebikin list rekomendasi motherboard lagi. Dan tentu kita bakalan mulai dari soket AM5 terlebih dahulu. Seperti biasa, gue harus kasih beberapa disclaimer dulu sebelum gue memulai list motherboardnya. Karena untuk semua list yang gue sampein di sini, itu semuanya bukan dites secara langsung, tapi yang gue lihat itu memang lebih banyak dari tampilan fisiknya aja. Cuma bukan tampilan fisik yang keren-kerenan doang, tapi di sini gue mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya seperti internal I/O, slot ekspansinya itu ada berapa, slot M.2-nya ada berapa. Habis itu rear I/O-nya juga seperti apa, jumlah USB-nya banyak atau enggak. Lalu pertimbangan berikutnya juga adalah fitur. Habis itu baru ke bagian konfigurasi dari VRM-nya. Untuk pengujian dari VRM-nya sendiri tentunya nggak ada pengujian di sini, tapi kalau gue nemu data melalui pengujian-pengujian di website lain atau melalui reviewer lain, gue bakalan masukin juga di video ini. Tentunya, list ini juga bakalan kebagi dalam beberapa kategori, mulai dari chipset yang paling bawah hingga chipset yang paling atas, tapi gue tetap mempertimbangkan dari segi budget, yang tentunya menurut gue masih waras harganya, dan selanjutnya itu adalah value. Yang menurut gua secara value itu memang oke. Kalau kalian berbeda referensi sama gua, tenang aja, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Karena mungkin aja referensi kalian dan juga gua itu bisa aja berbeda. Kita bakalan mulai dari chipset yang paling bawah dulu, yaitu adalah chipset A620. Untuk chipset A620 atau Micro ATX Entry Value ini, gue bakalan pilih ASRock A620M HDV M.2 Plus. Harganya sekitar 1,7 jutaan, dan menurut gue motherboard ini oke. Seenggaknya motherboard ini udah ada heatsink di VRM walaupun emang nggak besar. Gue juga pilih yang versi M.2 Plus ini dikarenakan dia punya dua slot M.2 yang dimana ini bakalan ngebikin kalian bisa pakai SSD yang jumlahnya lebih besar atau lebih banyak ketimbang versi yang M.2 biasa. Udah ada USB Type-C, bahkan BIOS flashback tersedia di rear I/O untuk motherboard sekelas ini. Untuk NVMe SSD-nya juga kalian dua-duanya itu bisa menggunakan NVMe PCIe Gen 4. Jadi untuk kelas motherboard ini udah punya value yang sangat-sangat luar biasa menurut gua. Lalu selanjutnya masih dengan ukuran Micro ATX, tapi ini adalah orientasinya performance budget. Di sini gue bakalan pilih motherboard dari ASRock lagi, yaitu adalah ASRock B650M HDV M.2. Sebenarnya motherboard ini tuh bukan yang paling superior jika kita bicaranya tuh dari I/O. Karena untuk di bagian rear I/O-nya itu masih sedikit meskipun ada pre-mounting platnya ya, jadi kelihatannya keren. Tapi poin plusnya adalah config dan heatsink VRM ini menurut gue terbaik di kelasnya. Melalui pengujian dari hardware unbox, CPU ini masih sanggup buat pakai Ryzen 9 7950X dengan VRM temperatur di bawah 80 derajat Celcius. Slot memori RAM-nya memang cuma ada dua, tapi ini nggak sembarangan karena performance memori dari B650M HDV M.2 ini sangat-sangat luar biasa. Ada banyak orang yang menggunakan motherboard ini untuk daily overclocking memorinya. Bahkan rata-rata penggunanya bisa menjalankan DDR5 8000 untuk harian. M.2 bagian atas udah mendukung untuk PCIe Gen 5 bahkan SSD-nya dan menyediakan slot M.2 tambahan juga untuk Wi-Fi M.2. Jadi value-nya banyak juga kan si B650M HDV M.2 ini. Tapi kalau orientasi budget kalian itu bukan ke yang performance banget, tapi lebih ke kelengkapan I/O, gua rasa kalian juga bisa mempertimbangkan Gigabyte B650MK. Incar motherboard ini jika perlu B650M termurah yang mampu mengakomodir seluruh keperluan internal atau eksternal I/O, dan jika memerlukan kapasitas memori yang besar. Punya total 8 USB termasuk Type-C, LAN 2,5 GB, kapasitas memorinya bisa 192 GB karena punya 4 slot. Punya config VRM yang sama seperti B650 HDV dengan 8+2+1 power phase. Sayangnya heatsink nggak gemuk seperti HDV dan ngebikin ASRock HDV jadi kelihatan sangat OP dengan selisih harga yang nggak terlalu jauh, walaupun B650MK ini bisa dikategorikan termurah di kelasnya. Ada pesaingnya lagi sih sebetulnya dari Asus, yaitu adalah Asus Prime B650MK. Nama yang sama, tapi untuk si Asus ini dia hanya punya dua slot memori. Habis itu nggak ada USB Type-C dan VRM-nya itu config-nya sedikit di bawah dari Gigabyte ataupun ASRock. Kalau orientasinya pengennya I/O-nya lengkap, tapi kalian juga butuh yang namanya Wi-Fi,
gue bisa merekomendasikan ASRock B650M Pro RS. Ini adalah motherboard B650M termurah yang memiliki 3 slot M.2. Bahkan satu di antaranya ini udah mendukung NVMe Gen 5 SSD. Tapi emang belum seluruh slotnya tercover heatsink ya. Jumlah USB-nya nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya udah ada USB Type-C, baik itu untuk rear I/O ataupun front panel. Ada LAN 2,5 GB, bahkan Wi-Fi 6E. Untuk pesaingnya ada dari Asus, yaitu adalah TUF Gaming B650 ME Wi-Fi. Motherboard ini tampak lebih menjanjikan dari config dan desain heatsink VRM-nya. Punya rear I/O yang sama lengkapnya juga, tapi motherboard ini masih memiliki 2 slot M.2 aja. Kalau kalian mau ngincarnya murah aja, abis itu kalian pengen dapetin Wi-Fi, sebetulnya ada MSI Pro B650M A Wi-Fi. Ini harganya termurah menurut gue di 2,5 jutaan. Dengan I/O yang cukup decent lah. Memang belum ada USB Type-C-nya, slot M.2-nya juga cuma ada 2, tapi masih fine menurut gue karena harganya 2,5 juta rupiah. Itu semua adalah ukuran yang micro ATX. Kalau ukurannya ATX gimana? Nah, sebenarnya ngelihat motherboard ATX di soket AM5 ini agak tricky karena ketika kita lompat ke ukuran ATX, harganya udah mulai banyak yang ajaib. Bahkan di chipset B650 aja, harganya jadi kelihatan jauh sekali gitu mahalnya. Terutama jika kalian nyari motherboard yang I/O-nya itu memang beres, lengkap, nggak banyak yang disunat dari fitur-fitur chipsetnya. Biasanya kalau yang kayak begitu rata-rata ya 4 juta ke atas tuh. Tapi Gigabyte di sini berani menawarkan motherboard ATX dengan fitur lengkap di harga 3, juta rupiah, yaitu adalah Gigabyte B650 Gaming X AX. Motherboard ini udah full tercover heatsink, punya dukungan PCIe Gen 5 meskipun cuma di M.2-nya aja. Di bagian paling atas sisanya Gen 4, total ada 3 slot M.2. Jumlah USB-nya nggak banyak, tapi at least ada USB-C, LAN 2,5 GB, dan Wi-Fi 6E. Pesaingnya ada ASRock B650 Pro RS. Harga motherboard ini ada di angka 3,8 juta. Memiliki VRM yang jauh lebih baik karena config-nya 14+2+1 power phase loh. Tapi sayangnya orientasi motherboard ini betul-betul dialihkan ke VRM aja. Terlihat belum semua slot M.2 tercover dengan heatsink. Jumlah USB emang lebih banyak, tapi 6 di antaranya itu USB 2.0 semua. Dan belum tersedia Wi-Fi. Untuk B650 yang di bawah 4 juta, kayaknya 2 motherboard itu. Kalau kalian pengen motherboard B650, tapi rasanya kayak X670, kelengkapan fitur dan juga I/O-nya, sebetulnya Gigabyte punya motherboard tersebut, yaitu adalah B650E Aorus Elite X AX Ice. Nama yang ribet. Jadi jika kalian merasa beli motherboard X670 itu kemahalan, sebetulnya ada kok motherboard B650 yang fitur I/O-nya udah setara dengan X670. Salah satunya ya motherboard ini. Kalau kalian ngukur berdasarkan nama chipset aja, rasanya motherboard ini punya harga yang tinggi. Tapi kalau kalian cek rear I/O-nya, ini nggak kayak B650. Total ada 12 USB, bahkan USB-C-nya ini udah mendukung USB 4 walaupun masih di limit jika menggunakan Ryzen 8000 series ke atas aja. Fitur seperti quick release untuk heatsink, slot PCIe dan slot M.2 juga udah disediain di sini. Tapi emang slot M.2-nya masih mentok di 3 aja. Tenang, dukungan PCIe Gen 5 udah ada di motherboard ini, baik itu untuk PCIe x16 ataupun M.2. Beginilah jadinya kalau misalkan fitur dari chipsetnya tuh nggak ada yang disunat sebetulnya. B650 pun bisa sebetulnya jadi selengkap itu. Tapi kalau misalkan kalian kekeh pengennya X670 aja, tapi ada nggak yang murah gitu ya, misalkan budgetnya nggak jauh-jauh dari B650 Aorus Elite X AX Ice tadi yang namanya ribet itu ya. Ada sih, yaitu adalah MSI X670E Gaming plus Wi-Fi. Motherboard ini juga udah bisa dikategorikan lengkap untuk chipset X670 dan harganya masih di 5 juta. Punya total 12 USB, ada USB-C dan Wi-Fi 6E. M.2-nya juga ada 4 biji, tercover full dengan heatsink semua. Ada dukungan PCIe Gen 5, baik itu untuk kartu grafis ataupun SSD, udah lengkap. VRM-nya juga gemuk ya, 14 power phase totalnya dengan 80 ampere SPS. Sementara Gigabyte tadi itu masih di 60 ampere. Tapi motherboard ini belum ada semacam debug LED, quick release, jadi pasang SSD masih ngebaut, bongkar pasang VGA juga masih congkel-congkel. Tinggal pilih aja tuh maunya yang mana. Apakah mau yang fiturnya segudang, tapi chipsetnya B650E, kurangnya ada di slot M.2 sih, masih ada 3, sementara si MSI tadi udah menawarkan 4 slot M.2 dengan chipset X670E-nya. Kalau mini ITX gimana bang? Kalau mini ITX sih jujur aja cuma satu pilihan gua, yaitu adalah ASRock B650i PG Lightning Wi-Fi. Nggak ada yang lebih murah dan waras dari motherboard ITX yang satu ini. Jadi ASRock betul-betul nggak punya lawan. Di bawah 4 juta cuy. Sementara kalau kita cek yang lain kayak ROG aja B650i-nya itu ada di sekitar 5,5 juta.
B650i Aorus Ultra itu ada di angka sekitar ya 6 juta lah. Dan kalau gue harus menyimpulkan dari berdasarkan pencarian gue untuk motherboard soket AM5 ini, terlihat ASRock sepertinya cukup mendominasi kelas entry level hingga ke chipset mid-end. ASRock punya pembagian segmentasi dan pengaturan harga yang sangat baik di area tersebut. Tapi Gigabyte sebetulnya bisa punya perlawanan yang cukup kuat di form factor ATX. Contohnya seperti B650E Aorus Elite X AX Ice tadi, lalu ada juga B650 Gaming X AX-nya yang nggak disangka lebih murah dari ASRock dan punya fitur yang lebih banyak. Justru di ukuran ATX ini, kelihatannya malah ASRock mulai kehilangan value-nya. Karena kalau kita ngelihat di chipset bawah, terutama untuk ukuran micro ATX, itu ASRock overpower sekali ya. Kalau kita lihat-lihat baik dari harga yang ditawarkan, fitur yang ditawarkan, bahkan konfigurasi VRM sekalipun itu menurut gua luar biasa gitu kelengkapan dari motherboardnya ASRock. Tapi di ATX kelihatannya di sini Gigabyte punya value yang berlebih menurut gua. Dan untuk Asus di sini pilihan gua memang sedikit karena Asus di sini nggak menunjukkan harga yang memang sangat-sangat kompetitif gitu menurut gua. Ya bahasa lainnya memang masih kemahalan lah untuk beberapa motherboardnya Asus. Baik itu di kelas entry-nya sampai di kelas high-end-nya. Motherboard X670-nya itu rata-rata ya yang beres di atas 5 juta semua. MSI juga punya segmen yang bagus di X670 ini dengan seri Gaming Plus Wi-Fi-nya. Yang mana motherboard tersebut punya value yang lebih baik dari segi fitur dan I/O ketimbang X670E Pro RS dari ASRock. Dan di angka 5 juta rupiah, Gigabyte dan Asus belum memiliki kelengkapan yang setara dengan X670E Gaming Plus Wi-Fi dari MSI ini. Dan kalau kita bicaranya itu adalah mini ITX, ya seperti yang gue bilang tadi, di sini ASRock entah kenapa dia bisa ngejual motherboard mini ITX-nya di bawah 4 juta rupiah untuk seri PG Lightning-nya. Dan itu jauh sekali perbandingannya dengan ROG Strix dan juga Aorus Ultra. MSI pun nggak sampai segitu harganya. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah list motherboard yang gue kasih ini cukup bermanfaat buat kalian? Dan untuk link pembeliannya itu semuanya gue taruh di kolom deskripsi untuk mempermudah kalian juga. Dan jika kalian punya rekomendasi motherboard untuk soket AM5 juga yang berbeda dari video ini, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah. Dan kasih juga alasan kalian kenapa kalian suka sama motherboard tersebut. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.